Pemasaran yang jelas saya mencoba untuk ini Mas, memahami permasalahan yang ada di customer. Apa sih customer yang ditakutin? Pertama adalah bagaimana bisa beli sapi dititip dengan nyaman dan aman, gitu ya, safety-nya. Itu nanti dijawab. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa membeli sapi secara ringan? Yaitu jawabannya adalah di kredit, atau dicicil, atau diangsur, atau yang trennya adalah tabungan korban. Kan gitu ya. Lalu yang ketiganya adalah jaminan yang mereka ketakutan. Nanti kalau sampai saya kenapa-napa, nah itu akan saya beri jaminan. Misalnya, nah satu-satu kita bahas. Yang pertama tadi, misalnya ketakutan itu, misalnya beli di tempat yang nggak jelas gitu ya. Maaf ya, bukan saya menjatuhkan. Kan itu was-was. Tapi kalau di sini di kandang, yang ketika sapi itu sudah di DP, saya dengan amanah gitu ya, kami akan jagain itu sapi sampai nanti di hari hanya. Jadi boleh ditengok setiap hari, silahkan lah mau ditengok apa. Kami rawat dengan baik, bahkan kami akan jauh lebih baik kalau sudah laku itu, gitu loh. Itu nah, kan aman, mereka nyaman. Beda kalau beli, maaf ya, di pinggir jalan atau apa kan mereka bingung gitu kan. Kalau sini mah silahkan gitu loh. Yang kedua, ringan. Kenapa? Ketika ini sapi cocok harga, pilih langsung lagi, pilih langsung silahkan. Dan mungkin boleh dikasih kesempatan luas memilih, nego, oke, silahkan di DP, cukup DP saja. DP yaitu atau bentuk booking lah dengan DP itu, kemudian dicicil. Nah cicil itu kan nggak berasa Mas, bulan ini punya 5 juta, punya ini 2 juta, terserah lah gitu ya, sampai akhirnya nanti di H-10 itu sudah lunas, jadi berasa ringan. Bahkan yang tahu tuh, loh kok saya udah lunas, belum waktunya, masih kurang 2 bulan lunas juga banyak kayak gitu. Nah ini menjawab tantangan yang mereka merasa berat, sehingga mereka berani beli yang agak mahal, bahkan bisa menyadarkan teman-teman yang tadinya belum punya niatan kurban. Karena kurban ternyata berkahnya luar biasa gitu loh. Luar biasa, banyak yang merasakan itu. Mereka itu testimoni dari para customer. Nah, kelebihan lain apa? Sapi biasanya kalau sudah dibeli kan, wah nanti kalau sudah dibeli itu ngerawatnya salah-salah, apalagi kalau di pinggir jalan. Nah, sini tidak. Saya mampu menjawab itu sudah berapa tahun ketika sapi dikirim. Semuanya bilang testimoninya adalah makin gemuk dan makin besar. Artinya mereka benefitnya luar biasa gitu loh. Dapat keuntungannya luar biasa. Dan itu yang ngomong, yang bicara bukan saya, mereka. Gitu ya. Nah, lalu ketakutan apa lagi yang harus saya cover adalah jaminan mereka ketika sapi ini kenapa-napa, selama belum saya kirim gitu ya, itu tanggung jawab full dari saya. Kalau misalnya naudzubillah ya, sakit atau lebih dari itu, ya kami ganti gitu loh. Kalau memang ada yang cocok di situ, kan nggak bisa maksa. Oh nggak cocok, ya uangnya kembali 100% gitu loh. Jadi nggak ada yang apalagi ditakutin gitu loh. Nah, dengan demikian permasalahan yang ada di customer itu terjawab. Intinya di pelayanan Mas ya kan? Pelayanan, jadi ya. Kalau bisa dibilang kan kualitas ya, harga dan pelayanan. Nah salah satu pelayanan yang tidak kalah pentingnya Mas adalah delivery time-nya Mas. Itu pengiriman. Ini misalnya nih Mas, kualitas oke, harga sudah oke, tapi pengirimannya telat, masalah Mas. Nah itu yang selalu saya kedepankan juga, karena itu bagian penting dari pelayanan ketika pengiriman. Pertama adalah keamanan, yang kedua ketepatan waktu, artinya tentunya tidak jam ya Mas ya, misalnya H-1 ya H-1, H-2 ya H-2, H-3, H-3. Selama ini saya tidak pernah mengirim sampai paginya, itu nggak pernah ya, H-1 tuh paling, kecuali permintaan khusus Pak, saya dikirimnya di H-1, H+2 karena motongnya itu lain cerita, tapi umumnya kami kerja di H-1. Betul, itu namanya delivery time ya Mas, jadi waktu pengiriman tuh itu yang luar biasa. Kadang-kadang harga, misalnya orang itu harga mahal semua, nggak apa, tapi tepat waktu kok, kami nggak was-was. Barang saya udah sampai, ketika sholat itu udah tenang, sholat Idul Adha ya, gitu kan, itu wah sapi saya udah ada di sana, gitu loh Mas. Dan sekarang juga sudah banyak yang niru, itu saya buka open booking di jauh-jauh hari. Gitu ya, jauh-jauh ada yang kurang 6 bulan, 7 bulan udah banyak yang booking. Kenapa? Karena itu sangat ringan. Pertama, yang menonjol adalah bisa dicicil. Atau tabungan korban lah trennya gitu ya, berapa uang pun bisa dicicil gitu ya. Kemudian cukup banyak DP saja dulu bookingnya, yang penting disepakati dulu. Jadi nggak bisa langsung ngasih duit Pak, bosen nggak bisa gitu. Jadi datang ke sini, entah perwakilan kalau pribadi-pribadi, kemudian milih sapinya, disepakati, di booking dengan DP ya, sebagai bentuk komitmen, kemudian kami tandain seperti ini Mas, ada di selang gitu ya, tandain seperti itu. Nah seperti itu misalnya gitu kan, contohnya itu Mas ya. Nah nomor selang itu bahwa ini sapinya si bapak siapa gitu ya misalnya. Lalu setelah itu dicicil aja. Jadi cicil itu sangat ringan. Nanti makin ke sana kan makin ini ya, makin arah ke lunas kan. Nanti yang penting kurang 10 hari lunas. Per bulan silahkan bebas dikasih cicilannya.
Jadi kan ringan, Mas. Nah, harga yang sudah ditetapkan di awal disepakati itu tidak akan berubah. Misalnya contoh sapi depan saya ini 40 juta, contoh ini kan sapi gede-gede ya, misalnya depan saya ini 40 juta Pak, oke. Ini sampai nanti dikirim nggak akan berubah 40 juta aja. Yang berubah saya pastikan adalah ukurannya. Tambah besar dan tambah gemuk. Jadi itu benefit lagi buat si pembelinya atau sohibul kurban. Itu Mas. Jadi sekali lagi saya sampaikan gitu ya. Kalau emang sudah ada niatan kurban dalam hati, lakukan saja. Karena berkah banget itu dan akan ada kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita. Selain itu sendiri mengandung adalah nilai-nilai ibadah. Untuk saudara-saudara sohibul kurban, kalau emang sudah punya rencana, bismillah aja dulu. Insya Allah itu kalau udah rencana baik, insya Allah akan dijabah. Jadi nggak usah takut untuk segera booking aja. Jangan banyak mikir gitu loh, langsung booking saja. Insya Allah akan mengikuti biasanya rezeki. Saya pengalaman dari teman-teman sohibul juga. Berani booking, bahkan ada yang booking itu belum punya duit, cuman itu tok itu. Sampai akhirnya dilunas juga. Jadi kalau sudah DP, insya Allah rezeki mengalir ya Pak ya? Iya, biasanya gitu kan, niat baik Mas. Jadi pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun jualan begini, tidak ada yang pernah batal sih. Yang alasan karena duitnya nggak ada itu nggak pernah. Padahal juga banyak yang, Pak saya cuma punya duit ini, saya bismillah aja gitu loh. Bismillah mau kurban. Karena pengalaman pribadi dulu seperti itu juga. Bismillah dulu saya cuma berkorban kambing Mas awalnya. Pertama, akhirnya malah punya sapi, punya kambing juga, punya domba juga gitu kan. Punya sapi perah juga, alhamdulillah. Rezeki ngikutin. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ada rezeki tapi masih eman ya Pak ya buat eman, kurban. ya. Gimana Pak menurut Pak Mardi ini? Jadi gini, kurban itu kan kalau bagi saya ya, itu adalah bentuk syukur kita ya. Kita sudah diberikan rezeki oleh Allah, dan rezeki tidak hanya sekedar uang, ya usia, kesehatan dan semuanya ya. Dengan berkorban itu adalah bentuk syukur kita, dan alhamdulillah dari kurban itu juga kita merasa ada kebahagiaan tersendiri yang mungkin itu adalah mudah-mudahan itu adalah bagian kebahagiaan di surga nanti gitu ya. Jadi sudah di-spill di dunia diberikan itu. Ada kebahagiaan, kita bisa berbagi. Dan kalau rezeki biasanya alhamdulillah akan mengikuti. Pengalaman pribadi dulu ketika saya masih kerja, saya juga dikasih tahu orang saya korban domba kambing 2 ekor. Setelah itu mengalir Mas, sampai akhirnya bisa sapi dan sampai akhirnya saya punya sapi banyak, alhamdulillah. Dan rezeki itu nggak disangka-sangka, alhamdulillah. Jadi kalau yang sudah punya rencana nggak usah ragu-ragu, langsung jalankan. Niat itu langsung diwujudkan gitu loh, nggak usah ragu-ragu. Insya Allah ada aja ya rezekinya. Kalau beda, rasakan yang sudah berkorban dan belum berkorban. Misalnya yang belum pernah ya, rasakan, pasti akan ada perasaan yang berbeda. Apalagi berkorban pribadi, apalagi bisa motong sendiri, wah luar biasa lagi Mas rasanya. Kita bisa berbagi. Ada teman-teman yang mungkin kurang mampu gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah dari 1 ekor biasanya orang akan meningkat. Dari kecil lama-lama bisa korban gede, lama-lama bisa jumlahnya bisa meningkat, seperti itu. Dan ada ketentraman di hati kita. Sebaiknya sih dibiasakan ya dari sejak muda, bahkan dari kecil itu kita didik untuk kita punya menabung untuk korban lah. Karena pada akhirnya kan bukan bukan HP itu, bukan motor itu yang kita bawa, tapi dari bahkan sehelai bulu ini yang kata Pak Ustadz yang akan nanti ada pahalanya yang besar. Jadi ada hitungannya Pak? Ada hitungannya di akhirat nanti. Usia berapa sih Mas kita ini kan? Paling banter kan orang itu ya, kalau Nabi kan 63, 65 ya Mas ya. Apalagi itu gitu. Mengingat itu sih, ya Allah sempit banget sebetulnya apa yang kita bawa ke akhirat nanti. Saya nggak usah cerita orang lain, cerita sendiri. Alhamdulillah setiap tahun itu bisa meningkat korban itu, tapi tidak mengurangi apa-apa gitu. Tidak kemudian lantas kita maaf ya hartanya makin berkurang, enggak. Yang saya rasakan malah makin bertambah rezeki dari Gusti Allah itu dengan berkorban itu. Dulu awalnya takut-takut, lama-lama kita coba sampai akhirnya bisa meningkat gitu loh. Misalnya tadi 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Lama-lama kita anggap ya sudah, ini kita dengan gampang aja, dan rezeki alhamdulillah Allah luar biasa memberikan itu. Walaupun tujuannya bukan itu ya, jangan-jangan itu juga, tapi niatkan bismillah karena Allah kita berkorban, insya Allah semua akan dikasih kemudahan dengan sendirinya. Ini misalnya kita nyicil motor Mas, udah DP, pasti mau nggak mau diada-adain ya Mas untuk bisa nyicil. Begitu juga dengan korban, ini adalah proyek akhirat, ini adalah yang nggak akan hilang sampai kapanpun lah. Pasti bisa insya Allah gitu loh. Karena kalau motor aja ada-adain nyicil 1 bulan 1 juta, sapi juga bisa begitu, DP aja dulu. Habis itu makanya Gumilang Farm selalu memahami itu sejak awal kita membuka yang namanya tabungan korban. Mungkin bisa bilang salah satu pelopor juga kami ya. Sebelum yang lain akhirnya banyak juga yang mengikuti jejak itu, yang adanya namanya tabungan korban. Jadi jauh-jauh hari boleh booking, kemudian dicicil pelan-pelan seberapa pun adanya, yang penting H-10 lunas gitu aja. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudara
yang Sohibul Kurban yang sudah booking, sudah memberikan kepercayaan kepada Gumilang Farm, yang tentunya sudah mengalami pengalaman yang sudah. Alhamdulillah sudah percaya Gumilang Farm, dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan akan kami rawat amanah itu sampai nanti kami kirim. Oke, Pak Mari, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga usahanya sukses, amin. Tambah sukses, amin, ya Allah. Sehat selalu. Amin. Dan saya juga selalu doakan buat teman-teman, sahabat ST Farm, agar selalu diberi kelancaran rezeki, agar setiap tahunnya bisa berkurban. Ya. Berkurban nggak perlu sapi, kambing, domba juga bisa. Yang penting ada niat untuk ibadah, teman-teman. Nggak perlu sendiri, bisa patungan. Iya, mantap sekali. Jadi cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman yang nyari sapi kurban, bisa langsung survei ke Gumilang Farm, bisa langsung kontak ke Pak Mardi. Nanti nomor ada di video dan di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.